Halo semua, salam sehat, salam pintar. Ketemu lagi kita di video terbaru. Eh, di mana video ini merupakan lanjutan dari video kita sebelumnya, yaitu membahas mengenai Excel. Nah, di video ini kita akan membahas dua topik, yaitu bagaimana mengetik atau entry data di Excel, itu bekerja di sheet, dan kita juga akan membahas mengenai field series. Nah, langsung saja di hadapan kita ini kita berada di sheet pertama. Nah, untuk mengetik atau mengentry data di Excel, kita nanti akan mengentry data yaitu data teks dan data angka. Nah, pada saat kita nanti mengentry data, apakah itu teks atau angka, nanti kita akan juga sedikit membahas menu ribbon home, khususnya menu ribbon font dan arrangement ya. Langsung saja, misalnya kita mengetik, kalau di Excel mengetik cukup menunjuk atau memilih sel mana yang kita inginkan, baru kita tinggal mengetik teks yang kita inginkan. Nah, kalau mengetik di Excel, kita nanti akan bekerja dengan dua tipe data, yaitu teks ataupun angka. Nah, pada saat kita nanti mengetik di Excel, kita pasti akan juga bekerja di menu ribbon home, yaitu font dan arrangement. Jadi dua grup panel dari dua kategori toolbar ini nanti juga ada dalam pembahasan video ini. Nah, pada saat mengetik teks teks ataupun angka, kita tinggal menentukan sel mana ya untuk kita menempatkan teks ataupun angka yang kita inginkan. Cukup diklik, lalu kita ketik di keyboard. Nah, seperti itu ya. Nah, atau bisa saja dengan cara kita tentukan selnya, tapi kita bekerja di formula bar. Nah, seperti itu. Nah, misalnya kalau kita jika kita mengetik misalnya ada teks yang kurang atau yang salah ya. Kalau salah cukup gampang, cukup diklik ya, diklik sel yang ingin kita hapus isinya ya, klik kanan ada namanya clear content ya, clear content, atau bisa juga dengan cara tekan tombol delete di keyboard ya, cukup tombol delete di keyboard. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana kalau misalnya teks yang kita ketik tidak lengkap ya, kita ingin melengkapi, misalnya di sini ada nama saja gitu ya, padahal kita pengen atau kita inginkan namanya ini harus bertuliskan nama lengkap, berarti kita menambahkan sebuah teks baru ya. Nah, jadi kalau kita menambahkan sebuah teks, caranya adalah dua cara ya, dengan double klik, oke. Ini nama lengkap, atau bisa juga menekan tombol F2 di keyboard ya, tombol F2 di keyboard, maka kursormu nanti akan berada di posisi belakang ya, dengan tambahkan teks yang kamu inginkan. Oke, jadi sekali lagi bisa menggunakan double klik atau bisa menggunakan tombol F2 ya untuk mengedit teks. Apakah teks itu untuk dikurangin ya kata-kata dalam sel tersebut, atau menambahkan kata baru dari isi suatu sel. Nah, kita lanjut untuk angka. Nah, untuk angka di Excel agak sedikit berbeda dengan teks ya. Kalau teks kita tahu tadi posisinya pada saat kita mengetik dari kiri ya, maksudnya
teks itu akan tetap di kiri. Nah, berbeda dengan angka. Kalau angka kita ketik, dia akan ke kanan. Nah, itu ciri khas dari angka. Oke, kita ketik, dia akan selalu ke kanan. Oke. Nah, itu tadi untuk teks dan angka. Berikutnya kita bekerja di grup panel font dulu ya, font. Nah, di sini ada font size ya, atau font. Ini font ya, font. Di sini font size. Nah, di sini bold, italic, underline. Sini ada border untuk garis ya. Ada di sini full color. Berikutnya ada font color, ada increase font size dan decrease font size. Nah, kita contohkan saja ya. Misalnya kita mau mengganti jenis fontnya. Nah, standar atau default dari Excel yang saya pakai sekarang adalah Excel 2010, yaitu Calibri ya, dengan ukuran font 11. Misalnya kita ingin mengganti ya jenis fontnya, misalnya kita pilih font yang agak tebal misalnya di sini. Nama fontnya Adobe Gothic ya, STDB. Nah, maka font kita akan berubah sesuai dengan jenis font yang tadi kita pilih. Berikutnya untuk merubah ukuran ya, misalnya kita ingin besar, kalau kita pilih jenis fontnya. Ini berikutnya kita kembalikan dulu ya, kembalikan ke ukuran semula. Nah, bagaimana kalau ingin kita pertebal? Jadi cukup di blok ya, bold untuk mempertebal, italic untuk memiringkan ya, teks, underline memberikan efek garis bawah ya, garis bawah. Ini kalau menghilangkan cukup hilangkan saja tanda BIU. Nah, berikutnya di sini ada namanya increase ya, increase font size dan decrease font size. Jadi kalau increase itu memperbesar ya, atau menambah kelipatan 2 dari ukuran fontnya. Nah, sedangkan decrease tadi kebalikannya ya, memperkecil. Oke. Jadi ya, untuk decrease dan increase tadi. Nah, berikutnya ada namanya font color, mewarnai teks ya. Jadi fontnya kita beri efek warna yang kita inginkan. Saya kita memilih warna kuning. Nah, berikutnya di sini ada fill ya, fill color atau shading, memberikan warna latar belakang yang kita atur terhadap sel yang kita inginkan. Nah, tadi jenis font kita kuning, misalnya kita pilih yang hitam. Seperti ini ya. Nah, kita kembalikan dulu ke standarnya ya, kita blok, kita kembalikan. Berikutnya pada saat kita mengetik, bisa jadi teks yang kita ketik terlalu panjang yang mengakibatkan ada bagian yang keluar dari lebar kolomnya. Jadi di Excel kita bisa mengedit ya kolom maupun baris. Contohnya ini nama lengkap, ada kata lengkapnya keluar, jadi kita bisa geser. Oke, bisa digeser secara manual seperti ini ya. Oke, digeser ke kanan. Atau cara praktisnya ya, agar sesuai dengan panjang karakternya ya, double klik. Nah, kita secara otomatis dia akan menyesuaikan. Contoh seperti ini. Oke, kita double klik. Nah, saya akan disesuaikan dengan teks ataupun angka yang terpanjang ya karakternya. Nah, gitu ya. Bagaimana kalau misalnya kita mengeditnya lebih dari satu kolom? Bisa juga, misalnya di sini kolom G saya blok sampai kolom M. Nah, saya perkecil salah satu kolom saja dengan ukuran 30 pixel, maka
seluruh kolom yang terblok akan menyesuaikan ukurannya, dan ukurannya pasti semuanya sama besarnya 30 pixel. Nah itu juga berlaku untuk baris ya, baris. Jadi kalau barisnya bisa kita rubah tinggi barisnya satu persatu ataupun ya lebih dari satu. Nah seperti ini ya, maka tinggi barisnya akan sama tingginya. Nah lanjut kita ke grup panel alignment. Nah di Excel itu ada 6 ya, 6 jenis perataan, yaitu ada yang secara horizontal, ada yang secara vertikal. Nah untuk yang horizontal ini ada alignment text light ya, berikut ada namanya center dan alignment text right ya, itu untuk horizontal. Yang untuk vertikalnya ada top alignment, ada middle alignment, dan ada right atau bottom alignment. Nah, sorry ya, bottom alignment. Ulang, ada top alignment, ada middle alignment, dan ada bottom alignment. Nah seperti apa penerapannya ya, kita klik dulu misalnya untuk nomor. Nah di sini nomornya susunannya udah dari kiri ya, maka kalau kita klik ini tidak ada pengaruhnya. Jadi yang berpengaruhnya kalau kita membuatnya di tengah maupun di kanan teksnya ya, di tengah teksnya, di kanan, dan ini baru bisa berlaku untuk kiri. Nah begitu juga untuk secara vertikalnya ya, ini posisinya aktif adalah bottom ya, teksnya di bawah. Kalau kita inginkan di atas, maka pilih top, di tengah middle, ke bawah bottom. Nah jadi kalau kita ingin menempatkan nomor ini, teks nomor ini di tengah-tengah, terus secara horizontal dan vertikal, maka klik center, klik juga middle, seperti itu ya. Jadi cukup mudah untuk memahami perataan. Next kita lanjut ke orientation. Nah di orientation itu ada 5 ya, ada 5 pilihannya. Ada di sini angle counterclockwise, ada angle clockwise, ada vertical, rotate, text up, rotate, text down. Nah seperti apa contohnya atau penerapannya? Kalau kita pilih yang angle ya, di sini counterclockwise ya, jadi teksnya diagonal ya, font pertamanya di bawah ya. Berikutnya untuk yang angle clockwise, nah sama juga diagonal, tapi karakter pertamanya di atas ya. Next kita ke vertical text. Nah vertical text huruf per hurufnya disusun ya, satu persatu dari atas ke bawah. Oke, untuk kalau nama lengkap bagaimana? Nah jadi nama lengkap jadi seperti ini. Nah jadi bisa panjangnya ke bawah ya, nama disusun satu persatu, huruf per huruf ya. Oke, berikutnya bagaimana yang susunannya rotate text up. Nah seperti ini ya. Nah jadi nama lengkap ya, penulisannya dari bawah ke atas. Nah kalau yang rotate text down kebalikannya, dari atas ke bawah. Oke, jadi kalau ini kita tempatkan di tengah-tengah dan cukup center dan middle. Nah itu sedikit tadi mengenai orientation. Nah next kita ke write text. Nah contohnya saya tambahkan dulu teksnya. Jadi di sini misalnya kita buat sebuah sel dengan teksnya alamat lengkap. Nah write text ini gunanya untuk membuat sebuah teks ya, yang di dalamnya berisikan karakter panjang, tapi kita ingin menempatkannya hanya di dalam itu sel ya, artinya tidak keluar dari batasnya. Contoh di sini alamat lengkap, kata lengkapnya keluar. Jadi kita buat kalau kita buat
pengaturan huruf teks terhadap sel, maka alamat lengkapnya ini akan dipisah menjadi dua baris ya. Kata lengkapnya akan dibuat ke bawah, seperti ini ya, dibuat ke bawah. Jadi kata lengkapnya tidak lagi keluar dari batas selnya, seperti itu ya untuk huruf teks. Nah, itu saja tadi pembahasan kita untuk beroperasi di atau bekerja menginput data di lembar kerja Excel. Nah, berikutnya kita lanjut ke materi kita kedua, yaitu mengenai field series ya, field series. Nah, ada kalanya nanti kita mengetikkan beberapa pola ya, pola bilangan, apakah itu berurut atau pola bilangan genap, ganjil, atau penanggalan, ataupun juga mengetikkan hari. Nah, sedikit informasi bahwasanya di Excel tidak semua harus diketik satu persatu ya. Misalnya membuat urutan angka dari 1 sampai 15 contohnya, dari 1 sampai 15, ini tidak kita ketik satu persatu, misalnya mengetik 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, itu pasti akan menyita waktu yang lama. Nah, di sini ada dua pola bilangan berurut yang sama ya. Di sini nanti ada dua cara yang mau saya tunjukkan. Nah, jadi di Excel sangat gampang caranya ya. Untuk angka pertama dulu kita contohkan, cukup mengetik angka 1 di enter. Nah, kita klik kembali angka satunya. Nah, di bagian dari field sel aktif ini atau sel aktif ini ada tanda titik ya, atau namanya field handle. Cukup kamu klik, oke, ini kamu bisa lihat kursornya berubah menjadi lambang plus ya. Nah, kalau lambang plus ini kamu tarik, maka semua akan jadi satu semua, terkopi ya, tersalin. Itu salah satu sistem di Excel untuk menyalin atau mengcopy atau memperbanyak sebuah teks atau angka. Cukup menarik field handle-nya ya. Misalnya kita bikin di sini nama, jadi kita ingin memperbanyak teks nama ini, cukup tarik. Nah, untuk kasus kita ya agak sedikit ada penambahan untuk membuat pola bilangan berurut tadi di angka pertama. Buat angka 1, klik kembali, letakkan atau arahkan mouse kita ke field handle, berubah menjadi lambang plus. Nah, ini yang satu kuncinya, tekan tombol kontrol, nanti mouse kita berubah menjadi lambang plus. Tarik ke bawah sebanyak range yang kami inginkan. Nah, saya menginginkan sampai angka 15. Nanti kamu lihat ada angka 15 nya, maka lepaskan. Oke, begitu caranya untuk angka pertama. Nah, kita lanjut ke angka kedua. Nah, untuk angka kedua ini sama seperti yang tadi, kita butuh urutan angka 1 sampai 15, hanya caranya saja berbeda. Kalau cara kedua ini kita butuh dua angka, yaitu angka 1 dan angka 2. Nah, jadi tinggal kita blok angka 1, 2 nya, tarik ke bawah, maka nanti Excel akan membuat kelipatan 1 ya. Nah, seperti itu ya. Nah, lanjut kita ke angka 3 dan 4. Nah, angka 3 ini kita bisa lihat ini adalah pola bilangan ganjil ya. Nah, jadi gampang caranya, kita butuh dua angka ganjil, yaitu 1 dan 3. Nah, kita tahu bahwasanya selisih dari angka 1 dan 3 ini adalah 2, maka setiap angka baru akan ditambahkan 2 nanti ya, kelipatan 2. Nah, secara otomatis kita akan melihat susunan bilangan seperti ini. Nah, begitu juga untuk genap, kita butuh dua angka, 2 dan 4. Nah, kita blok 2 dan 4 nya, kita tarik ke bawah, maka dan kita lihat susunan atau pola bilangan genap. Nah, bagaimana untuk hari? Nah, untuk hari itu di Excel cukup diketik hari pertamanya, misalnya Senin, kita enter. Nah, tinggal tarik saja. Nah, seperti ini ya. Nah, karena kita butuhnya sampai hari Minggu, kita tarik ke bawah, kita tidak perlu hari yang berulang ya, untuk Senin sampai Minggu. Nah, begitu juga untuk tanggal. Jadi sebuah
pleasantly already got lost in my mind, not a fantasy, I'm getting ill-gotten souls, so stop, drop, and roll. You lost all control and pop off your ball. I got squat, I fall, I'm not bought, I'm sold. My stock rocks, it's gold. Hey, knock, knock, she home. It's shit, talk to close. I ain't stopping though, it's hip-hop, you know. Or is it rock and roll? I'm not dropping down, no, my pocket's grown. You can't stop the show, so get rocking on. So let me break it all down for you. I ain't never giving up, I ain't never No, giving I'm taking that crown from you. I ain't worried about you, I ain't never So let me break it all down for you. I ain't never giving up, I ain't never No, giving I'm taking that crown from you. I ain't worried about you, I ain't never make You say it like that. If I hate you, then find someone new. Baby, but you know I never will. No, so I choke you down just like a pill. Oh yeah. Be the best, die with no regrets, live with every breath, see my message start to spread, and I had so many dreams. When you hit your teens, life ain't really what it seems, try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it, and the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, every day